Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersama akan memasuki doa pagi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023. Sebelumnya saudara-saudara mari kita satu di dalam doa. Dalam ucapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Kami senantiasa merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, khususnya ketika kami dapat beristirahat pada malam hari dan bangun pada pagi hari ini dengan kesegaran dan kekuatan yang baru. Kami hendak menyongsong hari yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami, sehingga kami dapat mendasari segenap aktivitas kami di dalam firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita bertanya pada seseorang, di manakah letaknya surga? Maka kita akan mendapatkan beberapa jawaban. Ada yang mengatakan bahwa surga itu ada di atas, surga itu ada di langit. Bahkan barangkali ada orang yang mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang surga, maka surga itu kan sesungguhnya milik Allah. Dan tentu kalau itu milik Allah, maka disitulah Allah berada. Seperti halnya kalau kita punya rumah, maka disitulah kita tinggal di dalam rumah itu.
Nah, saudara-saudara, dengan demikian surga itu suatu tempat di mana Allah berada. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini mau menegaskan adanya suasana surga oleh karena kehadiran Allah. Kita percaya bahwa surga itu sempurna, saudara-saudara. Sempurna baik dari segi suasananya maupun juga dari segi kekekalan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita dapat merasakan dan menikmati suasana surga jika Allah hadir. Kehadiran Allah membuat suasana yang buruk dan kacau menjadi indah. Suasana yang penuh duka cita menjadi sukacita, dan kehadiran Allah membuat keheningan berubah menjadi sorak-sorai dan puji-pujian kepada Allah sebagaimana dikatakan di dalam ayat 18. Saudara-saudara, kalau kita lebih lanjut membaca dan merenungkan ayat 20 sampai dengan 23, maka sesungguhnya saudara-saudara disitulah gambaran tentang keadaan yang harmonis. Jadi kalau ini diterapkan di dalam keluarga, disitulah kita melihat sebuah keadaan keluarga yang harmonis, keluarga yang mengalami kesehatan yang baik, di dalamnya ada kerukunan dan juga ada panjang umur. Anak cucu diberkati Tuhan dan apa yang dikerjakannya berhasil. Dan saudara-saudara, tentu saja semuanya itu bisa terjadi ketika Allah hadir dalam hidup kita. Kehadiran Allah mendorong komunikasi dan interaksi yang intim dengan Allah. Ketika Allah hadir, saudara-saudara, maka tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan di dalam hidup ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena dikatakan di dalam ayat 25, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita bersama perhatikan saudara-saudara, maka sesungguhnya kehadiran Allah itu membawa perubahan. Ya, tadi kita katakan atau kita pahami bahwa yang kacau, yang sesuatu yang rusak barangkali ya menjadi sesuatu yang indah, ya, yang di dalamnya ada sebuah perubahan. Nah, saudara-saudara, kehadiran Allah membawa perubahan. Dan pertanyaannya adalah di manakah Allah itu hadir, saudara, pada saat ini? Tentu Allah hadir di mana Dia mau hadir. Allah mau hadir ketika ada kerinduan kepada Dia. Kalau kita rindu pada Tuhan, maka saudara, Dia mau hadir dalam hidup kita. Ketika pintu hati kita terbuka untuk Dia, maka Allah juga mau hadir dalam hidup kita. Allah mau hadir di hati. Allah juga mau hadir di dalam keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah usaha, di tengah niaga yang kita lakukan, atau mungkin juga di gereja, di tengah masyarakat, bahkan di tengah bangsa dan negara kita. Allah mau hadir ketika kita menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menghadirkan Allah dan kerajaannya di dalam segenap hidup kita, sehingga kita akan mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, di mana damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini, yang mengingatkan kepada kami semua ketika Engkau hadir dalam hidup kami, maka suasana yang duka cita bisa berubah menjadi sukacita, suasana yang kacau bisa berubah menjadi suasana yang indah. Dan di dalamnya kami sungguh merasakan damai sejahtera Allah itu betul-betul hidup dan hadir dalam hidup kami.
Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang menolong kami, untuk kami terus hidup dekat dengan Engkau di dalam segenap kerinduan kami. Kami mau membuka hati kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan hadirat Allah. Tuhan, Engkau juga yang menolong kami, untuk kami dapat melewati hari-hari kami di dalam segenap penyertaan-Mu. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami bergumul, Tuhan juga bukakan jalan di dalam setiap pergumulan kami. Pada akhirnya kami dapat keluar daripadanya dan mendapatkan kelegaan. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal kami, tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu, dan Engkau juga mengetahui apa yang menjadi keperluan kami. Maka Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami serahkan juga segenap aktivitas kami semenjang hari ini, dan juga kehidupan kami di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon serta bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.